Kalau masih ada tempat bisa diisi yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita mari kita panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salawat beriringkan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang besar kedatangan seorang ustadz, ahlan sahlan, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Jadi beliau S1, S2, S3 dari Universitas Islam Madinah, ya. Dan nilai beliau mumtaz, ya. Mumtaz murtafi atau summa cum laude, ya. Nilainya istimewa. Dan beliau juga termasuk orang pertama, ya, orang Indonesia pertama mendapatkan gelar doktor di bidang hadis di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Yang kedua, mereka adalah orang Asia Tenggara yang kedua mendapatkan gelar doktor di bidang hadis di Universitas Islam Madinah. Dan beliau juga mengisi di beberapa siaran radio sunnah, ya, dan juga aktif sebagai seorang dosen di UIN Suska Riau. Jadi kenapa kita perkenalkan agar tak kenal takutnya tak perhatian, ya. Jadi dengan kenalnya kita dengan Ustadz sehingga kita tahu siapa yang sedang berbicara di depan kita, sehingga kita memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang hanya sedikit ini, ya. Kalau ada apa yang disampaikan silakan dicatat, ya. Jangan sampai terlewat satu kata pun faidah yang disampaikan oleh beliau. Mungkin itu sebagai pembuka kami persilakan kepada Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Hadza wa minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar,
mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar wa idhatan liulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar alaihi afdhalus salam afdhalus salati wa atammus salam fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wusqa wa tazawwadu wa tazawwadna fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pimpinan Ma'had Syekh Jamal bin Yusuf Al-Haddad, sahih? Masya Allah. Para alim ulama, cerdik pandai, asatiza, ustazat, para wali santriwati, bapak dan ibu, saudara dan saudari, dan yang istimewa ananda para santriwati yang Masya Allah, mudah-mudahan fi sabilillah, karena menuntut ilmu ini dipadankan oleh Allah dan Rasulnya dengan berjihad fi sabilillah. Wa ma kana al-mu'minuna, siapa yang nyambung 7 tangan? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ada yang bisa nyambung? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah mesti semua kaum mukminin itu pergi berjihad. Harus ada di antara setiap golongan sekelompok yang pergi menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh fid din. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum, supaya memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila kembali kepada mereka. La'allahum yahdharun, agar mereka selalu awas dan ingat, jangan sampai menyimpang dan maksiat. Oleh itu kita bersyukur karena kita ada di pondok pesantren ini, di jalan yang benar insya Allah. Yang kita minta setiap rakaat salat kita, ihdinas taqiyam siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri kami jalan yang istiqamah. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Tafsirnya dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul. Yang bisa nyambung. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika an'amallahu alaihim. Aywa. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau saya kasih hadiah enggak apa-apa? Mau? Ya, saya kasih. Nah, kalau mau saya kasih, kalau enggak. Ya nanti marah pula kan. Apa hadiahnya ya? Tengok lah ya. Ada apa tidak? Jangan tengok dompetnya, isinya aja.
Nah, silakan. Barakallahu fiik. Afwan. Ya, masih ada aman. Baik. Subhanallah. Bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? An-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang selalu siddiq. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid menegakkan kalimatullah. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Siapa orang saleh? Yang amalannya ikhlas dan ikut Nabi. Amalannya ikhlas dan ikut Nabi. Itu yang saleh. Nah, oleh itu sekali lagi bersyukur kita masuk dalam barisan ini insya Allah. Nah, senang kan? Senang kan? Enggak rupanya. Ya, saya tambah lagi. Nanti bersenang nanti. Baik. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi ini bila disebut mendatangkan kebaikan. Sah? Apa kebaikannya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nabi bila disebut namanya mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikannya? Yang tahu tunjuk tangan. Silakan. Bilang nggak tahu ya, tunjuk tangan bilang nggak tahu, nggak apa-apa juga. Nah, saya Ustaz nggak tahu. Mumtaz. Nah. Jadi kebaikannya adalah man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang ucapkan salawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Apa makna salawat Allah kepada kita hambanya? Apa makna salawat Allah kepada kita hambanya? Tak ada yang tahu. Yaitu Allah ampuni dan Allah rahmati. Seolah-olah kita minta pada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya 10 kali, kesemuanya dikabulkan. 10 kalinya dikabulkan. Berarti doa yang paling cepat mustajab adalah salam dan salawat. Oleh sebab itu setiap Nabi disebut namanya, jangan lupa sallallahu alaihi wasallam. Karena rugi kita kalau tidak baca. Beruntung kalau namanya disebut kita baca. Baik, anda semua para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Apa tema kajian kita? Motivasi menuntut ilmu. Itu yang tertulis. Yang ingin saya inginkan apa? Yang ada di hati saya. Ada yang tahu? Oh enggak, alhamdulillah. Berarti masih sehat. Ya, kalau ada yang bilang tahu, takut saya. Karena sudah tidak sehat. Ada dulu orang mengklaim, bahkan di televisi dia bilang bisa mengetahui yang gaib. Lalu datang Syekh Albani rahimahullah, bilang Anda nggak tahu yang gaib. Ditantangnya Syekh untuk berdebat di televisi, berdebat. Kata Syekh, saya siap. Datanglah Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu kata Syekh, saya mau berdebat dengan Anda dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Lalu Syekh Al-Albani diam. Yang ngaku tahu yang gaib itu nunggu. Apa 2 syarat itu katanya? Kamu kan tahu yang gaib. Masa nanya saya lagi? Kan dia tahu katanya yang gaib. Yang tahu yang gaib kan tahu isi hati orang. Ternyata dia tidak tahu yang gaib. Selesai debat. Debat paling pendek. Ya, selesai. Dia bilang, berarti Anda nggak tahu yang gaib. Tidak usah debat diteruskan. Taib. Berarti Anda nggak tahu apa yang akan saya sampaikan? Kalau yang ada yang tahu, tunjuk tangan.
Alhamdulillah nggak ada. Saya ingin bertanya, pernah enggak Anda semua mendengar warisan terbesar di dunia? Warisan paling mahal di dunia. Yang pernah dengar tunjuk tangan. Enggak ada. Baik, itu tema kajian kita sekarang. Warisan termahal di dunia. Woi, ada yang tahu rupanya? Hah? Hah? Enggak dengar saya. Baik, Al-Quran dan hadis. Ada satu kata yang menghimpun keduanya. Dan itu tafsir firman Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Apa makna al-huda? Apa makna wa dinil haqq? Itu terjemahnya. Maknanya apa? Al-huda. Jawabannya sudah benar tapi belum sampai. Tapi tidak apa lah. Tapi kalau masih ada ya. Baik, silakan. Siapa tadi? Silakan. Nah. Ahsanti, Masya Allah. Masih ada, alhamdulillah. Masya Allah. Mau juga? Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kalau habis bagus. Biar saya tidak bisa pulang. Ini lamar pekerjaan di sini. Nah. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah. Warisan termahal di dunia sepanjang sejarah adalah al-ilmu. Al-ilmu. Dan itu yang paling berharga. Buktinya, kalau ada pengumuman siapa yang bodoh silakan mendaftar. Ada yang mendaftar enggak? Hah? Ada pengumuman orang-orang bodoh silakan mendaftar. Ada mau kalian daftar? Hah? Mendaftar jadi orang bodoh? Hah? Enggak. Tapi kalau siapa orang-orang miskin silakan daftar. Mau enggak daftar? Hah? Banyak yang daftar. Yang kaya pun daftar. Apa sebab? Ada pembagian sembako. Atau dapat beasiswa. Sehingga tidak sedikit orang kaya pun daftar jadi orang miskin. Walaupun kalimat miskin merendahkan, tetapi tidak separah kalimat bodoh merendahkan. Sehingga orang tak berilmu pun sering mengaku berilmu. Masya Allah. Ternyata paham rupanya. Sini dulu. Sini. Kamu punya jasa baik. Jazakillah khairan. Nah, ambil aja. Nah. Ya, syukran. Alhamdulillah. Jadi kebaikan tuh bawa kebaikan juga. Maka jangan segan-segan berbuat kebaikan. Jelas? Saya kalau mulai kuliah dengan mahasiswa selalu saya tanya dulu, kampung di mana? Kalau dia orang Lampung misalnya, kenal enggak sama Ustaz Andi? Misal kan, dia bilang itu paman saya. Oh, anak ponakan saya sini. Insyaallah ada saya kasih hadiah. Asal ngaku ponakan saya. Baik. Terima kasih ya. Jazakallah khair.
Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Tidak ada orang yang mau mendaftar jadi orang bodoh. Sekalipun ada pengumuman, ada pembagian ilmu, tidak ada yang ngaku bodoh. Dan itu yang jadi masalah. Andainya orang-orang tidak berilmu itu mau diam, banyak masalah agama ini selesai. Tapi karena banyak orang-orang yang tidak berilmu ikut bicara, sehingga banyak masalah dalam agama. Orang bicara kedokteran, tak apanya ilmu kedokteran tak berani. Orang bicara masalah bangunan, kalau dia tak punya ilmu tentang konstruksi bangunan, tak berani. Bahkan orang bicara sihir, tak pandai sihir, tak berani. Tapi kalau bicara agama, walaupun tak pandai agama, berani. Nasallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Kenapa mahal? Satu, memang namanya baik. Ilmu itu punya nama baik. Sampai Allah sendiri diberi sifat atau memberi namanya dirinya dengan sifat Al-Alim, berilmu. Sah? Tapi Allah tak menyebut sifatnya cerdas. Karena cerdas tak ada gunanya kalau tidak ada ilmu. Justru tidak sedikit orang-orang cerdas menjadi perusak. Sah? Tidak sedikit orang-orang cerdas menjadi perusak. Fir'aun cerdas. Wih, Fir'aun cerdas tak? Baik. Ada yang tahu apa bukti dia cerdas? Nah, itu tangan yang tahu, yang bisa membuktikan Fir'aun cerdas. Takut dia menyanjung Fir'aun. Silakan. Apa? Bisa naik ke langit? Apa? Enggak dengar saya apa tadi? Membangun piramid. Enggak dia yang bangun kok, tukang. Lagipun yang merancangnya Haman. Belum sampai. Lanjutkan. Lanjutkan pembuktiannya. Jangan menyerah. Sudah hampir sampai. Lanjutkan. Apa buktinya Fir'aun adalah orang cerdas? Apa? Masih Haman juga masih ceritanya. Boleh bermusyawarah, tidak apa-apa. Nanti dibagi hadiahnya. Apa buktinya dia menjadi orang cerdas? Haman sebagai apanya? Haman sebagai apanya? Kan sebagai menterinya. Haman cerdas kan? Bikin piramid, sah? Taib. Kalau orang yang bisa menguasai orang cerdas, tentu lebih cerdas. Ya, dah sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Nah, bahwasanya Fir'aun orang cerdas, dia menjadi raja Mesir paling terkenal. Sahih? Karena prestasi pembangunannya luar biasa, kekuasaannya, kekuatannya luar biasa, sampai-sampai dia menandingi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Mana ada orang keliling-keliling aku jadi Tuhan, tak percaya orang dah. Pasti orang hebat, sah? Sahih? Orang hebat. Itu bukti. Baik. Jadi perusak-perusak itu orang-orang cerdas yang tidak berilmu. Dalam agama kita banyak orang cerdas dengan pikirannya merusak agama ini.
Sehingga dia tambahkan di sini, kurangi di sini, hapus di sini, ganti di sini. Akhirnya agama tidak murni lagi. Sehingga lahirlah Islam Nusantara. Sah? Islam liberal. Islam futuristik. Islam inklusif. Islam apa lagi? Dan berbagai-bagai Islam lainnya. Itu lahir di tangan-tangan orang cerdas yang tidak berilmu. Masya Allah, sudah datang minuman? Itu tanda istirahat. Ma'asyil kiram. Jangan dituangkan Ustaz. Jangan dituangkan dulu. Terima kasih, jazakallah khair. Nanti kalau dituangkan, tidak habis terbuang. Orang ini tidak mau minum sisa saya. Saya belum wali. Nah. Ya, tapi kalau di botol bisa saya bawa. Sah? Kecuali cangkirnya boleh saya bawa pulang. Anda kan dah, jangan dituangkan. Saya pesan juga dengan pengurus biasanya, kalau kasih saya minum jangan di cawan. Tidak habis nanti diambil orang, dibuang. Karena belum wali. Nah, belum wali, kecuali wali murid. Nah, sampai di mana tadi? Sampai cerdas. Cerdas tak berilmu sering merusak. Sering merusak di bidang apapun. Oleh itu, orang cerdas di teknologi dipikirkannya bikin senjata pemusnah, senjata biologis, senjata kimia, sah? Sehingga yang lahir adalah peperangan demi peperangan. Orang yang cerdas di bidang politik, dipolitisirnya orang, sehingga yang bersalah jadi tidak bersalah, yang tidak salah jadi bersalah, yang salah jadi tidak bersalah. Karena dia cerdas mempermainkan. Sahih? Tapi kalau orang berilmu tidak. Makanya Allah katakan innama yakhshallaha. Yang sambung. Yang nyambung silakan. Innama yakhshallaha. Siapa? Ulang lagi. Innama. Sambung lagi. Gitu aja. Iyalah enggak apa-apa. Masya Allah. Masih ada enggak ya? Wah, di ruangan ini sudah habis. Ini ruangan umum. Masuk ruangan khusus sedikit. Mau enggak yang kuning-kuning? Mau yang biru juga ada. Aduh, periksa dulu dengan seksama. Oh, masih ada. Nah, silakan. Ini agak baru sedikit. Agak? Masya Allah. Barakallahu fiki. Nah, Masya Allah. Karena sudah kosong, saya tengok di depan. Jadi karena berisi, simpan di dalam. Nah, baik. Apa tadi kata kita? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Al-ulama jama' alim. Orang berilmu. Maka manusia yang paling takut kepada Allah adalah manusia yang paling berilmu. Pertanyaan selanjutnya. Siapa manusia paling berilmu di kalangan umat ini? Siapa orang paling berilmu di antara umat ini? Dan yang paling takut kepada Allah? Yang ramai-ramai, tidak dapat. Kan saya sudah nunjuk. Nah, benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya butuh dalilnya. Yang tahu tunjuk tangan. Kita sepakat. Manusia paling takut kepada Allah dan yang paling berilmu tentang Allah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tunjukkan buktinya. Jangan sembarang ngomong. Mana dalilnya? Ayo. Yang di luar boleh, tidak masalah. Silakan. Yang di luar ustazah ya? Ya alhamdulillah. Ada yang tahu? Tidak tahu rupanya. Alhamdulillah, bebas. Bebas, alhamdulillah. Ada kesempatan lagi. 1, 2, 3. Ketika ada 3 orang pemuda yang sangat ambisius dan sangat semangat beribadah, bertanya kepada para istri Nabi SAW tentang ibadah Nabi yang tak terlihat di depan umum. Salat malamnya misalnya, atau puasa sunatnya, atau zikirnya dan sebagainya. Setelah mereka dapat jawaban dari para istri Nabi, ibaratnya sudah penelitian ke lapangan kan, ternyata mereka merasa ibadah Nabi itu sedikit. Masya Allah, kalau kita banyak sekali katanya kan. Tidak, bagi mereka ibadah Nabi itu sedikit. Oleh sebab itu kita harus tambah. Sebab kalau ikut Nabi nanti tidak cukup pahala kita. Nabi boleh sedikit. Karena apa? Karena dosanya sudah diampuni. Sah? Kalau kita belum, maka ibadah harus kita tambah volumenya. Harus ditambah spesifikasinya, harus ditambah jenisnya. Maka yang satu, karena dia kuat puasa, dia bilang saya akan puasa setiap hari, tiada hari tanpa puasa. Bagus enggak puasa tuh? Puasa bagus enggak? Ini kayak Ramadan tak puasa nih. Puasa bagus. Iya. Cuman puasa yang tak ikut Nabi tidak bagus. Taib, yang satu karena kuat nahan tidur, dia bilang saya akan qiyamul lail. Tidak ada perintah saya. Tidak ada perintah saya, kok bunyi sendiri. Ini nyalain sunnah. Taib. 15 menit lagi ya. Menjelang azan, nanti setelah azan kita tambah lagi. Tidak bosan kalian dah? Alhamdulillah. Memang luar biasa nih semangatnya anak-anak sini. Taib. Sampai di mana tadi? Saya tak akan tidur malam hari. Ngapain? Main kartu? Main TikTok? Buka WA? Terus salat malam. Beruntung mereka waktu itu tidak ada alat-alat ini. Salat malam. Yang satu, dia ingin membujang selamanya. Apa sebab? Kalau nikah banyak masalah, kejap-kejap berbantah, sah? Sikit salah ngomong dikit, ngambek, sah? Itu yang perempuan. Kalau laki-laki salah ngomong dikit, tinju. Dia tidak tahu bahwa istri itu bukan lawan bertinju. Sah? Ototnya tidak sama kuat. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Istri juga tidak bisa diajak berdebat. Tahu tidak kalian? Pasti istri menang. Iya. Istri paling pintar berdebat. Kita ajukan satu hujah, dia keluarkan 15 dalil. Maka obatnya diam. Kalau istri yang ngomong, diam aja lah. Apalagi kalau diam bilang, diam katanya. Itu harus diam. Pakai otot kita tidak boleh juga.
pakai debat, kalah juga. Sebab menurut penelitian di Walsh University Britania ditemukan bahwa wanita itu punya jatah bicara setiap hari minimal 24.000 kata. Laki-laki hanya 7.000 kata. Makanya kalian ini selalu menang kalau berdebat. Iya, apalagi ada keedah ras paling kuat di dunia emak-emak. Dan yang tak pernah salah juga emak-emak. Dia yang hidupkan sain kanan belok kiri, habis itu kena awak yang dimarahinnya. Nggak punya mata kamu katanya. Justru karena saya punya mata lah buat tertabrak ibu. Nggak nengok ibu tuh. Ya dia hidupnya sainnya kanan. Tentu sekira aman sebelah kiri kan, kita lewati, ternyata dia belok kiri. Terpaksalah motornya numpang sama mobil kita. Habis itu kita yang disalahkan. Nggak punya mata bapak katanya kan. Justru karena punya mata lah bu, tengok saya nih bu. Kanan kan? Itu kemarin tuh katanya. Sejak kemarin saya ini nggak mati-mati. Baik. Sampai di mana tadi? Saya takkan menikah selamanya. Sampailah berita itu kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi naik mimbar memuji dan memuja Allah, berselawat dan salam pada Rasulullah. Lalu dia bilang, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengatakan ini dan itu? Tadi yang disampaikan tadi anak-anak muda itu. Di sini ala, ini dalilnya. Ala inni a'lamukum billah. Ingat, saya adalah orang yang paling tinggi ilmunya tentang Allah di antara kalian. Wa akhsyakum lah. Dalam riwayat lain, wa atqakum lah. Dan yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kalau nak tahu siapa yang paling berilmu adalah Rasulullah. Kalau nak tahu siapa yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Yang tahu siapa yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah. Oleh sebab itu kenapa kita berdakwah agama ini mesti merujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah ulama yang paling alim. Sah? Dan keterangannya yang paling jelas, yang paling terang. Ikut ini dan itu banyak pendapat-pendapatnya yang kadang tidak berani. Sering terjadi pertentangan-pertentangan. Nabi ketika menyuruh kita melaksanakan sesuatu terang jelas, sah? Sujudlah kalian di atas 7 anggota sujud, sah? Dia jelaskan tangan, jidat, 2 lutut, 2 lutut dan ujung-ujung kedua kaki. Marhaban. Jangan. Ini untuk saya. Untuk saya kan? Untuk orang ini, oh Masya Allah, ada suntikan dana. Banyak nih saya. Ini perlu diganti enggak? Kalau itu perlu diganti, udah saya tahan. Masya Allah. Orang ini sayang kan. Ini ingatkan saya dengan salah seorang pejabat. Dia berani berbuat baik. Dia buat makan siang gratis untuk seluruh mahasiswanya sekali sebulan. Dari mana? Uang insentif rektornya. Habis itu banyak orang tua santri atau orang mahasiswa yang nanya. Karena setiap pulang siang, makan duk katanya. Udah makan?
Siapa kasih makan? Pak Rektor. Udah dapat makan nak? Sudah makan Pak? Siapa kasih? Pak Rektor. Akhirnya bersabarlah Pak Rektor kasih makan mahasiswa. Padahal sekali sebulan. Di antara orang tua ada pula yang kaya, yang berduit. Akhirnya datang ke Pak Rektor, Pak, kabarnya Bapak kasih makan mahasiswa sekali sebulan ya? Iya. Semuanya Pak? Iya. Dari mana dananya? Uang pribadi saya. Boleh saya ikut? Boleh saya ikut? Kata Pak Rektor, tentu. Dengan senang hati. Ya. Saya tidak ada pesan-pesan tadi. Mungkin orang khawatir dompet saya dah kurus kan. Masya Allah. Akhirnya dia bilang, Pak, ini untuk 6 bulan. Yang kaya ini temannya pasti orang kaya juga ya. Cerita pula dia, aneh ada Pak Rektor di sana. Oh ya, Bapak kasih berapa kemarin? Saya kasih untuk 6 bulan, ini untuk 2 tahun. Allah. Makanya jangan takut berbuat baik. Apalagi nanti jadi contoh baik dari orang lain, bagi orang lain. Saya dapat dari guru saya juga. Nah, mudah-mudahan beliau dapat pahala dari apa yang saya contoh daripadanya. Dan saya dapat dari Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat. Ingat ketika ada Nabi melihat orang-orang miskin datang dari Bani Ash'ar atau selainnya atau Oraniyin, mereka bajunya sudah berlubang-lubang. Nabi umumkan, Nabi tidak punya dana. Lalu Nabi sampaikan sahabat, siapa yang bisa bersedekah? Datang orang Ansar bawa sampai tidak kuat tangannya mengangkat. Akhirnya diikuti orang ramai. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Alhamdulillah. Ya, saya berdoa mudah-mudahan guru-guru yang ngajar saya mendapatkan pahala. Dan yang mengikuti semoga dapat pahala. Jangan segan berbuat baik. Allah hanya seutas senyum pada saudari, atau kuntum salam untuk orang tua, kalimat cinta untuk ayah dan ibu. Ayah, ibu, saya sayang sama kamu berdua. Pahala enggak? Pahala, alhamdulillah. Nanti diikuti sama adik-adik. Atau sekali-kali tulis surat untuk orang tua. Nyatakan kita cinta pada mereka. Jelas? Saya dulu selama di Madinah itu sehari dalam sebulan saya menulis surat sehari semalam. Khusus tulis surat. Hasilnya apa? Sampai abang saya bilang, surat Dasman ini kalau sempat khatib tidak datang bisa dijadikan bahan khutbah. Gitu. Karena saya nulis satu surat minimal 6 halaman. Kadang-kadang sampai 20 halaman. Surat cinta. Iya, sama ibu saya, sama saudara mara saya. Waktu itu belum ada istri saya. Setelah beristri ditinggal 4 bulan lebih dahsyat lagi. Iya, tanya sama dia nanti. Iya, kadang-kadang surat saya 20 halaman. Dan singkat itu, panjang kan? Tapi terasa pendek karena isinya cinta, menyenangkan. Jadi kalau cinta itu menyenangkan, waktu tak terasa. Jelas? Kita alhamdulillah tak terasa juga waktu berlalu. Kita lanjutkan. Masuk waktu? Waktu sholat dah masuk? Belum ada tanda azan. Kita dengar azan. Sampai di mana tadi? Cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling berilmu sehingga menjadi orang paling takwa dan paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kalau demikian tentu Nabi adalah
Nabi adalah yang paling kaya. Sah? Karena dia memiliki warisan termahal. Warisan paling berharga sepanjang sejarah. Karena apa? Karena ilmu. Ilmu yang beliau wariskan bukan sembarang produk. Tahu tak, Ananda? Produk ilmunya produk mana? Yang tahu tunjuk tangan. Paham pertanyaannya? Ilmu yang diwariskan Nabi alaihi salatu wassalam, diproduksinya di mana? Dia dapatnya di mana? Dia order di mana? Hah? Made in Madinah? La. Made in? Yang tahu? Hah? Made by Allah, iya. Made in? Hah? Yang bilang tadi made by Allah siapa? Ha, silakan. Iya, di mana? Allah di mana? Aras itu di mana? Atas mana? Atas langit. Sah? Makanya agama kita disebut dengan agama kan ada dua spesifikasi agama. Yang tahu tunjuk tangan. Agama itu terbagi dua. Yang tahu tunjuk tangan. Hah? Tadi kamu jawab di Allah yang iya, dari Allah ya. Sini. Nah. Allah di mana? Di atas aras. Aras di mana? Di atas langit. Mana yang besar langit daripada aras? Baik, silakan dulu. Yang lain cari jawaban itu. Mana yang lebih besar langit daripada aras? Ramai-ramai, enggak cukup. Nah, silakan. Kamu pilih aja lah sendiri ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikir. Taib. Aras lebih besar. Sah? Taib. Dan Allah lebih besar. Allahu Akbar. Taib. Berarti agama kita adalah agama samawi. Agama samawi. Agama produk langit. Oleh sebab itu, ingat, jangan bangun agama ini di atas bahan sintetis. Tahu bahan sintetis? Bahan tiruan. Tahu bahan tiruan? Bahan KW. Tahu bahan KW? Apa sebab? Iya, kalau palsu kenapa? Bahan palsu akan cepat rusak. Makanya ketika agama ini masuk bahan sintetis, maka dia tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Itulah makanya orang Indonesia definisi ahli sunnahnya berbeda dengan orang Timur Tengah. Orang Afrika definisi ahli sunnah wal jamaahnya berbeda dengan orang Amerika. Apa sebab? Bahannya dicampur dengan sintetis. Pernah kalian dengar orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia mesti mazhab fikih Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, tasawufnya mesti Ghazali dan Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya. Dengarkan setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.
Nah, dengarkan azan dulu. Kita akan kembali lagi. Allahumma Allahumma. Allahumma Allahumma. La hawla wala la hawla wala la hawla. La hawla. Allahumma wa la ashhadu an la ilaha illallah. Tayyib. Coba di mana tadi? Pada lupa semua. Kalau sudah masuk bahan-bahan yang tidak asli, pasti nama bahan itu masuk. Nama bahan itu masuk. Makanya ahli sunnah definisi yang sudah masuk barang sintetis di dalamnya, barang KW, akhirnya berubah dari definisi asalnya. Ada nggak yang tahu definisi ahli sunnah yang sebenarnya? Apa? Ya, jangan takut. Mengikuti Al-Quran dan hadis menurut pemahaman Nabi dan sahabatnya. Baik, silakan. Nah, Masya Allah. Sudah dapat tadi? Oh, belum. Masya Allah. Nah, ahlan. Menurut pemahaman Nabi dan para sahabat. Kenapa Nabi dan para sahabat? Ada yang tahu? Silakan. Silakan. Apa? Alim ulama. Kenapa? Karena ketika disebut as-sunnah, apa definisi as-sunnah? Yang tahu angkat tangan. Apa ta'rif? Kalau disebut as-sunnah, apa definisinya? Tidak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Ya silakan. Tidak dengar saya. Tidak, definisi as-sunnah. Kan al-hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi alaihissalam. Kalau as-sunnah, nggak tahu juga.
Kalau disebut dengan as-sunnah, yang dimaksud apa? Sunnah siapa? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka oleh sebab itu ahlus sunnah adalah yang mengikut Nabi, tidak mengikut Asy'ari, tidak mengikut Syafi'i. Jelas? Sehingga imam kita orang dah selesai solat Isya, tentu karena awak yang ketua rombongan belum solat maghrib dan Isya, akhirnya didapuk jadi imam, ustaz yang di imam. Di mana? Di Masjidil Haram. Beliau itu bicara kayak gitu. Saya sering jadi imam di Masjid Nabawi, tapi tidak disebutnya jemaah terlambat. Nah, saya haji 2016 haji, selesai maghrib masuk telepon dari seorang jemaah, ibu-ibu pula, orang Bangkinang. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, senang sekali saya salat maghrib tadi. Imam Ustaz yang jadi imamnya katanya. Sekiranya saya yang jadi imam. Kenapa Bu? Imam suara Ustaz tadi katanya. Subhanallah, padahal awak hari itu tidak salat di Masjid Haram. Karena cari jemaah Indonesia, awak tidak salat. Kalau sempat saya orang pendusta, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu. Oke, gitu kan? Walaupun saya tidak ngaku, tapi mengucapkan terima kasih itu sudah seperti pengakuan kan? Akhirnya sampai berita ke kampung. Ternyata sudah sebantu ya, Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Kan saya tidak bilang, dia yang bilang. Ya, saya senang sekali Ustaz, serasa pulang kampung katanya. Karena imamnya Ustaz tadi di Masjidil Haram. Saya heran juga, suara saya yang seburuk ini kok dibilang sama dengan Masjidil. Tapi begitulah. Mungkin ibu tuh sering sholat belakang saya dulu di Bangkinang. Mungkin suara saya mirip, bukan suara Imam Masjidil Haram yang mirip suara saya. Suara saya mungkin mirip. Kalau mirip kan dia pasti sama kan? Tapi yang jelas, alhamdulillah. Senang juga tuh orang. Tapi jangan suruh jadi si imam dah. Nanti kalau tidak benar nanti kalian cemooh saya. Ustaz sok-sokan katanya. Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi? Ahlus sunnah adalah pengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Karena sunnah itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ikut pemahaman siapa? Para sahabat. Kenapa sahabat? Karena tidak ada satupun generasi dari generasi umat Islam yang selamat seluruh personilnya, seluruh anggotanya dari menyimpang dan aliran sesat kecuali generasi sahabat. Catat tu ya. Tidak ada satupun generasi Islam yang seluruh anggotanya yang selamat dari aliran sesat atau aliran menyimpang kecuali generasi sahabat. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Mereka tidak pakai bahan sintetis, tidak pakai bahan KW, sehingga bangunan Islam mereka kokoh. Nah, adapun mereka yang sahabat tidak maksum dari kesalahan. Ijtihad mereka yang salah dibetulkan oleh sahabat yang lain, sehingga tidak membentuk aliran dalam Islam. Maka tidak ada sahabat yang ikut Khawarij, tidak ada sahabat yang terlibat Syiah, tidak ada sahabat yang berpemahaman Qadariyah, tidak ada sahabat yang berpemahaman Jabriyah. Padahal aliran-aliran itu sudah lahir sejak mereka masih ada. Jelas? Jelas? Nampak kan bedanya bahan asli dengan bahan sintetis. Ketika sebagian tabi'in mulai memakai bahan-bahan agama yang bukan samawi. Kan agama kita agama samawi. Kalau selain kita agamanya tadi sudah saya bilang agama dua macam, samawi dengan ardi.
Apa mana ardi? Produk bumi. Kalau produk bumi, apa bahannya? Iya, dari mana asalnya? Apa itu? Kepala dan dada? Hah? Hah? Apa sah? Pikiran dan perasaan. Dipikir baik jadi agama, dipikir sakti jadi agama, dipikir hebat jadi agama, sah? Atau dirasa baik jadi agama, dirasa berguna jadi agama. Makanya agama samawi tidak banyak. Berapa agama samawi? Satu. Apa itu? Islam. Inna dina indallahil Islam. Terus Yahudi Nasrani agamanya apa? Kan samawi juga kan? Iya, tapi karena mereka masukkan bahan-bahan sintetis dan dominan, akhirnya jadi agama Yahudi, jadi agama Nasrani, tidak Islam lagi. Besok kalau ada umat ini yang memasukkan bahan-bahan sintetis dominan, nanti jadi agama Nusantara, bukan agama Islam. Sekarang masih ada Islam Nusantara, Islam abangan, Islam kejawen, Islam Islam liberal. Besok kalau sudah liberal yang dominan, hilang Islamnya. Yahudi aslinya Muslim, sah? Habis itu mereka rubah sehingga jadi agama Yahudi. Nasrani, Nabi Isa Muslim atau bukan? Muslim, sah? Habis itu mereka rubah agamanya menjadi agama Nasrani. Kalian mau rubah juga? Hah? Rubahlah. Inovasi tiada henti. Jelas. Makanya aliran-aliran rata-rata memakai bahan sintetis. Makanya aliran sesat di negeri ini, tahu enggak kalian berapa jumlahnya? Iya banyak. Berapa? Tanya sama Mui nanti ya. Tanya sama Mui. Kalau yang Ustaz pernah baca sampai 2014 kemarin hanya 400 lebih. Dan kalau betul catatan itu, berarti Indonesia memiliki aliran sesat keislaman paling besar di dunia. Kok bisa banyak ya? Itu yang sudah mengembalikan formulir daftar ulang. Yang ambil formulir tidak pulang-pulang banyak. Mau daftar? Enggak. Itu buktinya bahwa ilmu Nabi itu adalah warisan paling berharga. Karena apa? Asli produk langit. Asli turun dari Allah. Turun dari Allah. Semua yang datang dari Allah pasti benar. Semua yang datang dari Allah pasti berkualitas. Semua yang datang dari Allah pasti menyelamatkan. Oleh sebab itu, maka beragamalah dengan ilmu yang diwariskan Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan. Nabi mengatakan, saya wariskan kepada kalian 2 perkara. Siapa yang terima keduanya, pegang erat-erat, takkan tersesat. Siapa yang tahu hadisnya? Sudah tadi ya? Belum? Silakan. Iya hadisnya. Hah? Iya, Al-Quran sunnah benar. Hadisnya? Terjemah sajalah. Hah? Iya, Al-Quran dan hadis. Apa bunyi hadisnya? Kan sudah saya sebutkan tadi. Aku tinggalkan. Lanjutkan. Terjemahnya saja sudah saya sebutkan tadi. Aku tinggalkan.
Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, tidak akan kenyang selamanya. Oh, tidak akan sesat. Mumtaz. Taib, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran dan hadis. Taib. Kalau begitu, Al-Quran dan hadis cukup tidak untuk bikin kita selamat? Al-Quran dan hadis cukup tak bikin kita selamat? Cukup. Oleh sebab itu tak perlu kita menoleh ke timur dan barat untuk beragama ini. Tapi kalau untuk terbang boleh. Ya, untuk nak belajar ilmu kesihatan silahkan. Nak belajar tentang teleponan silahkan. Nak belajar komputer silahkan. Tapi kalau belajar agama cukup belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh sebab itu tidak perlu kita dengan filsafat Yunani kuno, tidak perlu dengan filsafat Barat modern, tapi yang kita perlukan adalah hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis Nabi, pahami sesuai pemahaman as-salafus salih. Siapa mereka? Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau ada suatu keyakinan, kita tanya ke Nabi, ini hadisnya, oh berbeda dengan keyakinan yang kita yakini selama ini, tinggalkan keyakinan kita, pindah ke keyakinan Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Jelas? Jelas? Oleh sebab itu, ini yang terakhir. Yang terakhir ini. Besok kita jumpa lagi. Masa sekali-sekali dia aja sini? Kan masih boleh datang lagi kan? Masih boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Besok lah, tapi entah kapan saya tidak tahu nih. Ya, semoga ada waktu. Oleh sebab itu suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu keistimewaan Abu Hurairah? Tunjuk tangan. Satu aja keistimewaan Abu Hurairah. Apa? Apa? Perawi hadis. Lanjutkan. Perawi hadis sama nih yang lain tuh. Nggak, selesaikan dulu. Perawi hadis yang dari Lampung. Enggak. Nah, silakan. Ahsanti. Sudah dapat tadi ya? Oh, belum nih, sini. Masya Allah. Perawi hadis paling banyak. Kan di situ istimewanya. Perawi hadis paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lihat, buktikan dia paham nilai warisan ini. Paham kan? Maka dia ikuti Nabi supaya dapat warisan paling banyak. Sehingga dia radhiyallahu anhu memang tercatat periwayat hadis paling banyak. Karena bersungguh-sungguh kemana Nabi pergi, dia ikuti. Kemana Nabi berada, dia buntuti. Allahu Akbar. Makanya kalian kalau nak dekat dengan Nabi, banyak cari hadis Nabi alaihissalatu wassalam dan kerjakan. Satu hari dia pergi ke pasar. Orang ngapain di pasar? Di pasar ngapain orang? Jualan lah. Jualan apa? Buku. Jualan kentang, jualan tonga, turung, jualan belacan. Tapi mana dia ada belacan enggak? Enggak ada. Tahu belacan? Enggak tahu juga. Apa belacannya? Yang terbuat dari udang dan ikan itu? Oh, terasi. Ya, terasi. Kalian enggak nengok orang tuh? Di sini orang halaqah Al-Quran, ini halaqah hadis. Oh, itu rupanya. Itu rupanya warisan Nabi. Lalu dia bacakan innal anbiya'a
Qala Rasulullah SAW, innal anbiya'a, lanjutkan, yang tahu? Tidak ada yang tahu? Subhanallah. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Walakin warrathul ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Yang tahu terjemahnya tunjuk tangan. Nah, ada juga. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Apa yang diwariskan? Al-ilm. Siapa yang ambil ilmu, dia dapat bagian besar. Oleh sebab itu kaum muslimat, anak-anak semua yang saya muliakan, ilmu itu tadi saya katakan sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat derajat. Qaliluhu yanfa, kathiruhu yarfa. Mau tahu detailnya, cari nanti YouTube saya, judulnya sedikit bermanfaat, banyak mengangkat derajat. Nah, terangan lebih jelas di situ. Jelas? Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat derajat. Kemudian ilmu menuntutnya saja lebih mulia daripada beribadah sunat setahun. Sesaat menuntut ilmu, tadi dari maghrib sampai isya ini, itu dibanding dengan sholat sunat setahun, ini lebih afdal. Jelas? Kemudian orang yang mengajarkan ilmu atau mempelajarinya didoakan oleh seluruh makhluk hidup ini, sampai ikan di laut minta ampunan untuknya. Dan orang yang berilmu selalu hadir di majelis ilmu, salah satu golongan yang Allah izinkan memberi syafaat di hari kiamat. Hadir di majelis ilmu dikelilingi oleh para malaikat. Hadir di majelis ilmu mendatangkan rahmat, menenteramkan hati, dan dibanggakan Allah di kalangan malaikat di atas. Dan menuntut ilmu orang yang nasabnya paling panjang. Nasabnya paling panjang, bersambung. Nabi karena ilmu inilah jadi terkenal. Sah? Kalau tidak sempat dia jadi nabi, mungkin tidak dikenal orang. Setelah jadi nabi, menjadi manusia paling terkenal di bumi dan di langit. Di akhirat paling dikenal pula, karena Allah berikan kepadanya ilmu yang sempurna. Mau? Jangan berhenti menuntut ilmu. Dari kapan? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Tak ada kata berhenti menuntut ilmu. Saya pun sekarang masih tetap menuntut ilmu. Ya, kemana-mana masih tetap baca atau mendengar atau bertanya atau belajar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup sampai di sini ya. Ya, izinkan saya untuk pergi sementara. Besok kembali lagi insyaallah. Kapan? Mudah-mudahan di surga. Tidak ketemu di sini, mudah-mudahan kita bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang salah tolong jangan diingat-ingat. Yang benar hafalkan dan amalkan. Yang lupa sama-sama saling mendoakan, karena malaikat akan aminkan dan kita dapat seperti yang kita mintakan untuk saudara kita. Saya kira tidak ada pertanyaan, sah? Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para pimpinan, para asatidzah, para pegawai, dan khususnya Ananda yang telah menghidupkan suasana kajian pada kesempatan ini. Sebagaimana Allah kumpulkan kita